Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irham Rinda Maulana dengan NIM 202111143, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul aliran-aliran Syiah dan diskursusnya gerakannya dalam konteks kekinian. Langsung saja masuk ke PPT. Latar belakang. Dalam ilmu sejarah, perbedaan pendapat sering terjadi di antara para sahabat Nabi dalam menafsirkan dan menyikapi banyak hal. Meskipun begitu, mereka tetap bersatu dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Perbedaan pendapat dalam aspek agama adalah suatu kenyataan yang tak terbantahkan. Perbedaan tersebut sudah menjadi sunatullah. Mengutip perkataan Menteri Agama, bisa jadi perbedaan-perbedaan tersebut telah termaktub di Lauhil Mahfuz sebagai skenario ilahi untuk menjaga kehormatan manusia sebagai ciptaan terbaiknya. Perbedaan dalam bidang teologi Islam memunculkan dua aliran besar, yaitu Sunni dan Syiah, yang hingga saat ini tak pernah surut dari pembahasan dalam kehidupan keberagamaan dan diskursus studi keislaman. Perdebatan tentang Sunni dan Syiah yang tak henti, bahkan MUI sendiri mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Syiah. Lantas apa yang melatar belakangi kesesatan Syiah itu sendiri? Terkadang ketidaktahuan atau ketidakfahaman yang akhirnya membuat kita mengambil kesimpulan secara sepihak. Oleh karenanya, PPT ini disusun untuk membahas tentang pengertian Syiah, sejarah Syiah, aliran-aliran Syiah, dan bagaimana diskursusnya gerakannya dalam konteks kekinian. Semoga PPT sederhana ini dapat memberikan gambaran yang utuh, objektif mengenai Syiah yang pada gilirannya dapat memperkaya wawasan kita sebagai seorang muslim tentang keanekaragaman mazhab teologis di dalam Islam. A. Pengertian Syiah. Syiah secara etimologi berarti pengikut, pecinta, pembela yang ditujukan kepada ide, individu atau kelompok tertentu. Syiah dalam arti kata lain dapat disandingkan juga dengan kata tasyayyu yang berarti patuh atau menaati secara agama dan mengangkat kepada orang yang ditaati itu dengan penuh keikhlasan tanpa keraguan. Adapun Syiah secara terminologi memiliki banyak pengertian. Belum ada pengertian yang mampu mewakili seluruh pengertian Syiah. Kesulitan ini terjadi karena banyaknya sekte-sekte dalam paham keagamaan Syiah. Dalam ensiklopedi Islam, Syiah yaitu kelompok aliran atau paham yang mengidolakan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, yakni imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. B. Sejarah Syiah. Kalangan sejarawan dan peneliti umumnya mengklasifikasi kemunculan Syiah dalam dua periode, yaitu semasa hidup Nabi Muhammad SAW dan pasca pembunuhan Husain bin Ali. Pertama, pandangan bahwa Syiah terbentuk pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kedua, pandangan bahwa Syiah terbentuk semasa kepemimpinan Utsman bin Affan. Pandangan ini diusung sekelompok sejarawan dan peneliti. Salah satunya adalah Ibnu Hazm. Ketiga, pandangan bahwa Syiah terbentuk semasa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Beberapa pengusung pandangan ini adalah Naubagi dalam bukunya yang berjudul Firaq al-Syiah dan Ibnu Nadim dalam buku Al-Fihris. Keempat, pandangan bahwa Syiah terbentuk pasca tragedi Taif atau Karbala. Menurut sebagian mereka, Syiah diindikasikan eksis sebelum tragedi Taif, tidak memenuhi syarat-syarat terbentuknya mazhab yang khas dalam segi karakter dan ciri-cirinya. Kelima, kaum Syiah dan kalangan peneliti dari berbagai mazhab berpandangan bahwa Syiah sudah lahir semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Menurut mereka, beliau sendiri yang menanamkan benih kesyiahan dalam jiwa para pengikutnya lewat hadis-hadis kenabian yang disabdakannya, seraya mengungkapkan posisi Ali bin Abi Thalib. C. Aliran-aliran Syiah. Abu al-Khair al-Baghdadi membagi
Syiah dalam 4 kelompok besar, yaitu Zaidiyah, Ismailiyah, Isna Asyariyah, dan Gulat atau ekstremis. Perpecahan dalam kelompok Syiah itu sendiri lebih disebabkan oleh karena perbedaan prinsip keyakinan dalam persoalan imamah, yaitu pada pergantian kedudukan imam dalam Syiah menjadi sangat penting, karena tugas dan tanggung jawab seorang imam hampir sejajar dengan kedudukan Nabi. Imam bagi Syiah memiliki kewajiban menjelaskan makna Al-Quran, menjelaskan hukum syariat, mencegah perpecahan umat, menjawab segala persoalan agama dan teologi, menegakkan keadilan, mendidik umat, dan melindungi wilayah kekuasaan. D. Pergerakan dan perkembangan Syiah. Syiah merupakan salah satu kelompok yang muncul dalam sejarah Islam dengan justifikasi sebagai pendukung Ali bin Abi Thalib. Menurut kelompok ini, yang paling berhak untuk menjadi pemimpin bagi umat Islam pasca wafatnya Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, kelompok ini menilai bahwa sudah terjadi persekongkolan antara Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab serta Utsman bin Affan untuk merebut kekuasaan. Ali bin Abi Thalib baru menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan wafat. Namun, ternyata kepemimpinan beliau pun masih dipersoalkan oleh Aisyah, istri Rasulullah, dan Muawiyah bin Abi Sufyan, bahkan menyebabkan terjadinya perang Siffin. Syiah punya misi besar untuk menciakan dunia Islam. Mereka dengan bahasa sederhana mendukung semangat terbentuknya Khalifah Syiah. Tentu saja untuk upaya ini mereka perlu melakukan berbagai strategi untuk menarik simpati dunia Islam, termasuk upaya menguasai berbagai negara yang ada di sekitar Saudi Arabia. Mengingat Makkah dan Madinah merupakan 2 kota suci yang berperan layaknya sumber mata air bagi ajaran Islam. Sejauh ini, jumlah Syiah di dunia masih minoritas. Mereka mewakili 15% dari semua umat Islam. Meskipun demikian, di beberapa negara jumlah mereka sudah menjadi kelompok mayoritas, misalnya di Iran, Irak, Lebanon, dan Bahrain. Kesimpulan dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Syiah adalah salah satu mazhab teologis dalam Islam yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Keimamannya ternas melalui wahyu dan wasita Rasulullah SAW, baik secara terang-terangan maupun secara implisit. Kajian historis terkait kemunculan Syiah, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan sudah tumbuh saat Rasulullah SAW masih ada. Sedangkan pendapat kedua menyatakan pasca tahkim. Ideologi Syiah yang paling dominan terkait persoalan imamah. Perbedaan pendapat terkait imamah dalam Syiah sendiri yang kemudian memunculkan berbagai sekte-sekte atau aliran-aliran. Dalam perkembangannya, Syiah telah ada dan berkembang di Indonesia. Fakta ini tak terbantahkan di mana tradisi Syiah telah diadopsi dan menjadi bagian dari budaya di Indonesia. Tradisi ini tidak hanya dipraktekkan oleh mazhab Syiah sendiri, bahkan sudah menjadi tradisi mazhab Sunni, seperti perayaan Asyura yang berkembang di berbagai daerah dengan istilah tabut terbuang dan ritual tabut. Saran. Demikian PPT yang kami buat. Kami menyadari bahwa PPT yang kami susun ini atau yang kami buat ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi lebih baiknya penulisan PPT yang selanjutnya. Semoga PPT ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangannya murni dari saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.